Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pada pertemuan ketiga kita ulangi dulu, kita ulas kembali pelajaran yang sudah Ustazah share waktu pertemuan pertama ya. Pastinya kalian sudah membaca materi yang sudah Ustazah berikan kepada kalian. Nah, dan pastinya kalian sudah paham ya. Untuk pertemuan kali ini kita ulas kembali agar lebih paham lagi. Nah, lebih paham lagi agar besok ketika ulangan kalian bisa mendapat nilai 100 karena memang sudah benar-benar paham ya. Ya. Kita lanjutkan. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, pendahuluan. Kalian pasti sudah pernah dengar kan yang namanya jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, ketiga hal ini seringkali digunakan pada kehidupan sehari-hari. Iya atau tidak? Nah, pasti sudah digunakan setiap hari. Ketika kalian mau berangkat ke pasar, ketika kalian mau berangkat ke sekolah, itu menggunakan jarak, waktu, dan kecepatan, itu pasti. Entah itu berjalan, jalan kaki, entah itu menggunakan sepeda, entah itu menggunakan sepeda motor, entah itu menggunakan mobil, itu pasti ada unsur jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang satuan jarak, satuan waktu, dan kecepatan. Yang pertama, jarak. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi. Nah, 1 SI. Satuan SI ini maksudnya satuan internasional jarak adalah meter atau bisa juga dituliskan dengan lambang M kecil. Nah, namun satuan biasa juga berubah tergantung pertanyaannya. Nanti mungkin bisa diubah dari meter, misal dari kilometer, nanti kalian jadikan meter terlebih dahulu, atau sebaliknya, misal nanti dari sentimeter kalian ubah ke kilometer atau meter, dan juga sebaliknya seperti itu ya. Nah, jika kita tahu berapa kecepatan dan waktu tempuh suatu benda, kita pasti bisa menghitung jarak tempuh benda tersebut. Nah, dengan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, contoh soal. Messi berlari dengan kecepatan 10 km per jam. Jika Messi berlari selama 2 jam, berapa jarak yang ditempuh Messi? Nah, coba kita jawab. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Sudah disebutkan ya tadi ya, jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, berapa kecepatannya? Kecepatannya adalah 10 km per jam. Kemudian berapakah jarak yang ditempuh Messi? Ditanyakan. Nah, kemudian ini diketahui apa lagi? Diketahui waktunya. Jika Messi berlari selama 2 jam, berarti waktunya 2 jam. Arti jarak sama dengan 10 km per jam dikali 2 jam. Sama dengan 20 kilometer. Jadi jarak yang ditempuh oleh Messi selama 2 jam dengan kecepatan 10 km per jam adalah 20 km. Ya. Kemudian berikutnya adalah waktu. Apa sih waktu itu? Waktu adalah interval antara dua buah keadaan atau kejadian, atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Nah, pasti kalian sudah paham ya apa itu waktu. Nah, satuan dari waktu adalah second atau detik. Bisa juga dilambangkan dengan huruf S kecil. Namun satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Seperti misal kalau waktu itu dari menit ke detik, atau sebaliknya, atau dari jam ke menit, atau juga sebaliknya, seperti itu ya. Pasti kalian sudah paham. Nah, jika kita tahu berapa kecepatan dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung waktu tempuh benda tersebut dengan rumus waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Contoh. Di sini ada contoh soal. Ronaldo sedang berlari di sebuah lintasan yang panjangnya 21 km.
Jika Ronaldo berlari dengan kecepatan 7 km per jam, berapa lamakah waktu yang diperlukan untuk berlari dari ujung ke ujung lintasan? Jawab, apa tadi rumus waktu? Rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, berapakah jaraknya tadi? Jaraknya 21 km dibagi kecepatan. Kecepatannya berapa tadi? 7 km per jam. Berarti waktu sama dengan 21 km dibagi 7 km per jam sama dengan 3 jam. Jadi waktu yang diperlukan Ronaldo adalah 3 jam. Kemudian yang berikutnya kecepatan. Nah, kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Satuan SI dari kecepatan adalah meter per sekon. Tapi satuan bisa berubah tergantung pertanyaannya. Misal tadi ada kilometer per jam, nanti kita ubah dulu ke meter per sekon. Nah, juga bisa sebaliknya. Kemudian jika kita mengetahui berapa waktu dan jarak tempuh suatu benda, kita bisa menghitung kecepatan benda tersebut dengan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, contoh soal. BK menaiki mobil dari rumahnya menuju kantornya. Jika jarak rumah dan kantornya adalah 80 km dan waktu tempuhnya adalah 2 jam, berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, kita jawab. Apa tadi rumusnya? Rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 80 km dibagi waktu. Waktunya berapa jam tadi? 2 jam. Berarti 80 km dibagi 2 jam sama dengan 40 km per jam. Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 40 km per jam. Nah, di sini ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Bagi yang belum mengumpulkan, silahkan segera mengumpulkan, dan bagi yang sudah mengumpulkan, mohon konfirmasi kembali ya, agar bisa segera Ustazah koreksi. Nah, di sini ada 4 soal latihan ya. Silahkan kalian kerjakan dengan teliti, jangan sampai salah dalam satuannya ya. Dipahami yang benar. Nah, sekian dari Ustazah. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa paham semua ya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata ketika Ustazah menjelaskan. Mungkin cukup sekian, kita tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.